Halo, kali ini kita akan buat video untuk pemilihan varietas. Jadi sebelum Anda menanam anggur, apalagi Anda ingin mengebunkan, Anda harus tahu karakteristik buah dan karakteristik tanaman yang ingin Anda kebunkan. Biar nanti kedepannya Anda tahu proses perlakuannya. Jadi ketika dalam perawatan, dalam masa panen, dalam pemangkasan, dan dalam pemupukan juga, Anda akan tahu prosesnya. Anda harus melakukan gimana untuk hasil terbaik pada tanaman Anda. Nah, untuk pemilihan jenis ini, yang pertama ini saya sampelkan untuk jenis akademik. Jenis akademik dari Ukraina ini hitam. Jadi karakteristik warna anggurnya hitam. Saya suka jenis ini kenapa? Ini berbeda dengan beberapa jenis anggur lainnya. Dan menurut saya ini sangat cocok untuk dikebunkan untuk proses penjualan buah atau untuk produksi buahnya itu cukup bagus. Kenapa? Ini varian jenis akademik ya, dari Ukraina, kecenderungan warnanya hitam. Jadi sangat cocok dikebunkan karena proses pematangan dari anggur ini lebih cepat daripada jenis-jenis anggur lainnya. Jadi dia lebih cepat matang. Saya sampelkan yang lain. Nah, ini untuk jenis trans. Ketika kemarin kita melakukan proses pruning yang sama dengan akademik, untuk jenis trans belum terlalu tua. Jadi dia masih sekitar berumur 2 bulan HSP. Dia masih belum menandakan umur karakteristik tua. Tapi untuk akademik, untuk varietas akademik, dia udah berubah warna, dan udah berganti warna menjadi hitam. Sementara ini untuk trans masih berwarna hijau, akademik udah berwarna hitam. Nah, untuk jenis akademik ini, bagi Anda yang ingin mengebunkan untuk skala produksi yang besar itu sangat cocok. Karena kenapa? Kematangan dari anggur ini tidak sampai dari 90 hari HSP-nya. Jadi biasanya anggur itu proses kematangan antara 100 sampai 120 hari. Untuk jenis ini tingkat kematangannya nggak sampai itu. Jadi ketika dia udah berumur sekitar 80 hari, nggak sampai 90 hari, dia udah matang, udah bisa dipanen. Jadi untuk percepatan dalam produksi massal, dalam produksi skala besar, itu sangat cocok. Buahnya juga lumayan besar, bisa sejempol tangan. Berat tandannya juga banyak dan gampang sekali berbuah. Jadi hanya membutuhkan waktu umur beberapa bulan, sekitar 6 sampai 7 bulan, anggur bisa mulai dibuahkan. Jadi itu salah satu varian yang menurut saya bagus untuk dikebunkan untuk skala produksi panen buah yang banyak. Dalam berkebun anggur, kuncinya adalah Anda tidak perlu mencari varian-varian yang baru atau yang ningrat dengan harga yang masih terlalu tinggi. Itu nggak perlu. Nanti hasil buahnya juga akan sama. Rasa-rasa dari anggur itu juga mirip. Intinya ketika dia udah mencapai tingkat kematangan yang sempurna, dia tetap akan manis. Apalagi jenis akademik ini juga tingkat kemanisannya cukup tinggi. Untuk standar skala jual buah, menurut saya udah layak dikonsumsi dan udah layak dijual untuk dipasarkan.
Dan untuk percepatan panennya Anda juga cepat. Anda nggak rugi di perawatan, Anda nggak rugi di pemupukan, karena hanya membutuhkan waktu yang pendek. Anda membutuhkan waktu yang pendek, buah udah matang dan siap untuk dipetik. Jadi sangat irit sekali dalam biaya perawatan dan menunggu masa panen. Dalam satu pohon akademik ini ada beberapa dompol. Pemanenannya cukup pendek, pohonnya pendek dan buahnya cukup banyak, bisa lebih dari 5 kilo satu pohon. Jadi untuk skala produksi, ketika Anda mempunyai 10 pohon, Anda udah sekali panen bisa mempunyai minimal 50 kilo buah. Sekali panen Anda bisa langsung balik modal, hanya membutuhkan waktu yang singkat untuk pematangan, kira-kira sekitar 85 sampai 90 hari. Buah udah manis dan udah bisa layak untuk dijual. Ketika Anda memproduksi dalam jumlah banyak, anggur ini berwarna hitam, nanti cocok juga untuk dipadukan dengan menu-menu yang lain. Jadi bisa untuk dibuat sirup buah, nanti warnanya jadi bagus, jadi warnanya ungu. Bisa untuk kopi anggur, bisa untuk dibuat selai, bisa untuk dibuat manisan, bisa untuk dibuat sampai wine. Anggur ini juga cocok. Jadi salah satu kuncinya adalah memilih varietas anggur yang cepat buah dan cepat matang. Itu salah satu juga kunci supaya Anda bisa cepat panen dan bisa menikmati hasilnya. Jadi pastikan varietas yang Anda tanam itu cepat panen. Saya bandingkan lagi dengan varietas jenis banana misalnya. Itu varietasnya kematangannya cukup lama, bisa 120 hari atau mungkin bisa lebih. Nah, untuk varietas seperti itu Anda akan rugi di waktu. Bayangkan Anda dalam waktu 4 bulan Anda hanya menunggu untuk pematangan buah. Itu kan sangat rugi dalam segi waktu. Jadi pastikan pohon yang Anda tanam itu pohon yang HSP-nya relatif rendah atau standar. Standar itu sekitar 90 sampai 110 hari itu standar. Kalau di bawah itu bisa lebih bagus karena Anda bisa menikmati panennya jauh lebih cepat daripada Anda menanam varietas yang tingkat kematangannya tinggi, panjang. Nanti Anda akan rugi di waktu dan rugi di perawatan. Jadi itu sharing pengalaman dari saya supaya Anda tahu langkah apa terhadap buah yang Anda tanam. Jadi Anda tidak rugi di waktu dan di perawatan supaya bisa cepat panen. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.